Halo, aku Lydia Rinaldi. Kali ini aku akan bikin gluten-free soft bun alias roti bebas gluten. Nah, sebelum kita menuju ke proses pembuatan, kita akan mengenal sedikit apa sih roti bebas gluten itu. Nah, jadi roti yang akan kita bikin kali ini tidak menggunakan terigu sama sekali. Nah, kalau nggak pakai terigu, emang bisa tetap jadi roti? Bisa dong. Jadi kita membutuhkan sebuah binder ya, bisa dibilang binder sebagai pengikat untuk pengganti si gluten itu sendiri. Nah, banyak sekali ya substitusi dari si gluten ini. Ada santan gum, ada boleh pakai psyllium husk. Nah, kali ini kita akan pakai psyllium husk sebagai pengganti si gluten. Dan tepungnya sendiri ini adalah campuran dari beberapa tepung lokal asli Indonesia yang rasionya sudah disesuaikan agar teksturnya nanti bisa benar-benar menyerupai roti. Apa bedanya roti biasa dengan roti bebas gluten? Yang jelas karena kita tidak menggunakan terigu di dalam proses pembuatannya, tentunya roti yang kita hasilkan nanti itu lebih ramah cerna di tubuh kita. Yuk kita langsung ke proses bikinnya. Bahan-bahan apa aja sih yang digunakan untuk membuat roti bebas gluten? Nah, di sini ada campuran beberapa tepung lokal dan juga ragi. Kita juga butuh telur, garam, susu, mentega, vanila, dan juga psyllium husk sebagai binder untuk pengganti gluten. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di sini kita bisa mulai masukkan bahan cairnya, yakni telur. Terus kita juga masukkan susu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai susu, bisa juga pakai air biasa ya. Dan juga kita masukkan psyllium husk. Nah, ini kita akan tunggu si cairan liquid dan psyllium husknya ini mengental, jadi kita akan blend dia sebentar sambil kita panaskan di 50 derajat, lalu kita blend. Nah teman-teman, dengan menggunakan Thermomix kita itu bisa lebih pasti terutama untuk suhu si psyllium husk ini. Karena kalau misalnya kita nggak pakai Thermomix ya, kita kan nggak tahu nih suhunya. Biasanya kita hanya aduk biasa dan kita biarkan suhunya itu sebenarnya juga udah turun dan tidak presisi lagi. Nah, kalau misalnya tanpa Thermomix, kita itu benar-benar mengandalkan visual aja. Oh, kira-kira ini udah belum? Kira-kira masih belum. Jadi kayak masih belum pasti gitu kan. Nah, dengan Thermomix itu semuanya pasti udah bakal beres. Karena bikin roti gluten free itu kan cukup tricky. Nggak pakai gluten, kita ada substitusi. Nah, ini kunciannya itu sebenarnya di bindernya gitu. Oke, nah ini udah selesai. Sekarang mari kita cek dalamnya ya. Nah, ini bisa kita lihat dia sudah menggumpal ya, sudah mengental. Jadi kalau misalnya roti bebas gluten itu kan nggak ada glutennya. Gluten sendiri itu kan bisa dibilang kayak lem ya. Jadi lem yang nempel di perut kita itu cukup lama. Nah sedangkan di resep yang kita bikin kali ini, kita menggunakan psyllium husk, yakni dia itu serat. Jadi roti yang kita bikin ini tinggi serat, ramah cerna, jadi very good for your diet. Oke, kita sekarang mulai masukin bahan-bahan lainnya ya. Oke, kita masukkan air. Sekarang kita masukkan tepung dan juga raginya. Kita langsung masukin aja semuanya ya. Oke, nah tepungnya udah masuk. Sekarang kita akan masukin gula. Dan kita akan timbang. Nah, enaknya di Thermomix ini ada fitur yang kita nggak perlu pakai timbangan di luar ya, jadi bisa langsung nimbang dari sini. Ini kita tar dulu, kita butuh 34 gram. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi kita bisa langsung nimbang
Di sini deh. Oke. Gulanya sudah masuk. Masukkan garam dan juga vanila. Jadi roti bebas gluten itu biasanya aromanya tentunya beda banget ya dengan roti biasa. Jadi kita tambahin vanila biar lebih elevate the flavor, elevate the aroma, semuanya. Oke. Ini sudah, lalu kita tutup lagi dan kita akan blend dia itu selama 3 menit. Oke, kita ke dough. Ini 3 menit aja. Cepet banget ya, karena kalau misalnya kita pakai mixer biasa itu mungkin sekitar 10-15 menitan. Jadi dengan Thermomix nih kita saving waktunya lumayan banyak. Oke, nah ini udah selesai. Kita akan cek adonannya ya. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, sekarang kita keluarkan dulu doughnya. Ini beda ya sama kalau yang dengan gluten. Dia ini akan lebih a bit sticky, tapi nggak perlu khawatir. Oke, nah ini udah kita keluarin semua doughnya. Bisa dilihat nih bentuknya ya emang mirip dengan pakai terigu biasa ya. Nah, ini kita akan timbang dan juga kita akan isi dengan aneka filling yang teman-teman suka. Di sini aku ada coklat, tapi nanti juga aku ada pastry cream untuk si bomboloninya. Oke, ini kita timbang dulu. Timbangnya juga kita bisa lakukan di Thermomix ini ya. Kita balik ke mode scale. Ini kita akan timbang dulu biar rata. Kita pengen tahu nih ini beratnya jadinya berapa sih. Sekitar 780. Kita timbang di 40 gram ya. 40 gram each. Dan ini pastikan doughnya itu udah nggak lengket ya teman-teman, udah nggak lengket di tangan. Dan kunciannya adalah di tahap awal yang tadi kita bikin ya, pada saat kita mengentalkan si psyllium husk. Ini di 50 ya, kita timbang di 45, kayaknya masih oke ya, 45 gram deh. Oke. Nanti aku akan bikin 2 versi, yang satu di bake, yang satu kita bisa sebut bomboloni style. Nah, ini setelah kita portioning, jadi teman-teman bebas mau diisi filling kesukaan teman-teman ya. Ini aku pakein coklat. Kita tinggal buletin aja. Tuh, dia nggak lengket kan di tangan ya. Terus kita buletin dan kita akan istirahatkan, kita fermentasikan dia ya selama sekitar 20 menit. Oke, kita timbang dengan 10 gram coklat. Enak banget ya kalau ada timbangan gini. Jadi dengan satu mesin tuh semuanya udah bisa dilakukan. Ya. Kita rapetin. Oke, nah ini sudah kita portioning. Ini kita pakai isian coklat. Ini kita akan istirahatkan di dalam thermos server sambil kita tunggu proses ngembang sebentar ya. Ini nanti kita isi setelah proses kita goreng ya, karena kita mau bikin bomboloni nih. Jadi yang satu kita bake. Oke, ini nanti kita tinggal
Diamkan, kita tunggu sekitar 10-15 menit. Nah, ini rotinya sudah selesai kita proof dan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam oven. Kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin perubahan ngembangnya itu nggak terlalu signifikan ya. Jadi memang berbeda dengan karakternya itu cukup berbeda dengan roti biasa yang menggunakan gluten. Dia nggak akan yang ngembang banget gitu, enggak. Mungkin ibaratnya gini, biar gampang, misalnya kita makan mie atau anything with gluten, itu kan kita ngerasa begah dan kayak nggak enak banget gitu ya perutnya, karena kan si gluten tepungnya itu kan ngembang. Nah, kalau misalnya dengan roti bebas gluten atau kudapan lainnya yang tanpa terigu, itu dia nggak terlalu ngembang dan dia akan lebih stay, jadi perut kita juga akan terasa lebih nyaman. Oke, sekarang kita masukin ke dalam oven ya. Adonan yang tadi kita sudah buat kan kita bagi dua nih, yang satu di bake, terus satu lagi kita goreng jadi seperti bomboloni style gitu. Nah, sekarang kita tinggal coating dengan icing sugar, optional ya, bebas aja. Nanti setelah ini akan kita isi dengan filling. Tuh, nanti kita akan lihat teksturnya itu gimana sih. Oke, nah ini sudah kita kayaknya oke. Smells so good. Oke, ini kita pindahkan dulu. Nah, untuk membuat lubang pada bomboloni ini kita butuh gunting ya, gunting, terus yang sebelah sini aja. Ini kita ambil atasnya ya, gini. Jadi ini kita tusuk, kita gunting-gunting. Kita akan bikin space untuk isian. Jadi gunakan gunting ya. Jadi bukan ditusuk gitu, tapi kita gunting. Nah, jadi kita ada ruang. Ini salah satu tips and trick biar isian si bomboloninya ini bisa merata. Nah, terus kita akan beri isian. Nah, ini kita isi. Nah, ini tadi adalah hasil roti bebas gluten yang kita fried ya, jadi kayak bomboloni style gitu. Dan ini adalah hasil yang di bake. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ya, suka yang di fried atau yang di bake. Tapi teman-teman jangan khawatir, walaupun dia di fried, penyerapan minyak roti tanpa terigu ini dia absorb si minyaknya itu jauh lebih sedikit daripada menggunakan tepung terigu biasa. Jadi tetap oke. Nah, ini kita plating dulu. Nah, ini dia roti bebas gluten yang kita bikin hari ini. Mudah-mudahan teman-teman pada suka. Dan ada yang bisa tebak nggak kira-kira tadi aku pakai campuran tepung apa aja? Ayo, aku sengaja lo nggak mention di awal. Oke, jadi tadi adalah pencampuran 3 tepung lokal yang asli Indonesia, yakni kita pakai tepung tapioka, kita juga pakai tepung beras, dan juga pakai tepung singkong. Indonesia banget kan? Kita tes tekstur dalamnya ya. Nah ini jadi kita lihat tuh, dia walaupun bebas terigu tapi teksturnya seperti kita pakai terigu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini.
Terus ini kita juga mau buka yang ini ya. Nah, dadah. Oke teman-teman, semoga resep kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Jangan lupa tag Thermomix Indonesia kalau teman-teman udah rebag. Dadah!